Salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan T01 yang telah diberikan kepada kami. Di sini sebelum saya menjelaskan dari praktikum kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nicholas Julian Grace Putar dengan NIM 12S24038. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal T01 dengan materi data types. Di sini pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di soal yang pertama ini ada soal integer overflow detection. Dengan deskripsinya, baca dua bilangan bulat bertipe integer. Program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, cetak hasil penjumlahannya. Di sini ada ketentuan, dilarang menggunakan long, big integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Di sini nanti ada contoh inputnya, yaitu soal 1 A, B. Kemudian outputnya itu adalah hasil dari penjumlahan A dan B-nya. Di sini ada contoh input, yaitu soal 1 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7. Kemudian bilangan yang keduanya itu adalah 1. Dan ini adalah hasil outputnya itu overflow karena dia terjadi integer overflow-nya. Kemudian ada contoh input yang kedua, yaitu soal 1. Di sini ada sekitar 1 miliar dan 1 miliar, dan outputnya itu adalah 2 miliar. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu float versus double precision trap. Dengan deskripsinya itu baca dua bilangan desimal, kemudian jumlahkan keduanya menggunakan float, jumlahkan keduanya menggunakan double. Hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Inputnya soal 2 x y. Contoh inputnya itu soal 2 0,1 0,2 dengan contoh outputnya 0,00000. Kemudian ada contoh input yang kedua, soal 2 1 2 3 4 5 6 7,89. Kemudian bilangan keduanya 0,11. Contoh outputnya itu 0,015625. Inilah ada hasil output yang akan dikeluarkan. Kemudian ada soal yang ketiga, primitive versus wrapper comparison. Dengan deskripsi bilangan 1, baca pas 1, bilangan bulat n, lakukan langkah tersebut. Simpan n ke dalam objek integer a, salin nilai a ke integer b, kemudian tambahkan 1 ke a, kemudian bandingkan a dan b menggunakan operator sama dengan dan method equals. Inputnya itu nanti soal 3 n. Contoh inputnya soal 3 1 2 7 dengan menghasilkan output false, equalsnya juga false. Dan ada contoh input yang ke sini, soal yang ketiga juga, yang contoh kedua soal 3 128. Contoh outputnya contoh outputnya false dan di bawahnya equals false. Kemudian di sini soal 4 string immutability and reference. Dengan deskripsi baca satu string di S, lakukan langkah berikut. Buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan new string S. Lakukan string X ke A, bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan method equals. Yang kemudian ada contoh inputannya itu soal 4S. Contoh inputnya itu soal 4 hello. Untuk outputnya sama seperti tadi, false juga dan equalsnya false. Terus ini ada soal terakhir, parsing and type safety. Dengan deskripsi baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Langkah-langkah berikut, parse seluruh input ke tipe data yang sesuai. Hitung integer x double. Jika nilai boolean adalah false, hasil dikali min 1. Cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Dengan ketentuan, dilarang menggunakan casting manual antar tipe. Dan inputnya itu soal integer double boolean. Contoh inputnya soal 5 10 2,5 false. Contoh outputnya adalah
min 25,00. Ini adalah berikut soalnya. Di sini saya sudah melewati GPT dan saya prompt, kemudian saya cari-cari dan kemudian saya buat codingan itu di main.java. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa program ini adalah program Java yang berbasis input yang dapat menjalankan 5 jenis soal yang berbeda dengan menggunakan if else nanti, dari soal 1 sampai soal 5. Pemilihan soal ini saya gunakan dengan menggunakan string selector yang dibaca dari input yang pertama, lalu diproses menggunakan struktur if else. Tujuannya ini untuk menguji pemahaman tipe data primitif dan objektif, kemudian menunjukkan overflow integer, kemudian membandingkan presisi antara float dan double, kemudian memahami perbedaan sama dengan dan equals, dan yang terakhir itu mengkonversi ke tipe data dari string. Baru kemudian saya menjelaskan yang pertama. Di sini ada import java until.scanner. Di sini adalah headernya, kemudian adalah public classmate, di bawahnya ada public static void main string, bawahnya scanner st dengan new scanner dalam kurungnya system.in. Ini program ini akan membaca scanner untuk membaca inputnya itu. Kemudian variable soalnya menentukan bagian kode mana yang akan dieksekusi. Kemudian setiap soalnya itu berdiri sendiri dan tidak saling bergantungan satu sama lain. Nah, seperti di bawah ini ada string soal sc atau scanner.next soal 1 2 3 4 5. Kemudian di bawahnya ada if soal equal soal 1. Inilah untuk input yang pertama dan dia akan memilih untuk asal kalimatnya. Misalnya integer a, kita akan menggunakan stnext integer b sama dengan stnext integer juga. Kemudian ada boolean overflow, kalau di overflow itu false. Kemudian ini ada di bawahnya itu di bawahnya if jika a sama lebih besar dari 0 dan b lebih besar dari 0 dan a lebih besar dari integer max value dikurang b, maka itu ada output sama dengan true. Kemudian di bawahnya else if a lebih kecil dari 0 dan b lebih kecil dari 0 dan a lebih kecil dari integer min value dikurang b sama dengan overflow nya juga true. Dan di bawahnya ada if overflow system out. Ini adalah untuk breakoutnya. Maksudnya dari soal ini tuh jika dua bilangan positif melebihi integer max value dan yang kedua jika dua bilangan negatif melebihi integer min value, maka program itu akan mencetak overflow. Kita akan mencobanya. Kita akan mencobanya menggunakan Java script debug terminal. Ini akan masukkan kodenya Java src Java. Kemudian saya Oke, setelah semuanya bisa diamankan, kita akan masukkan untuk yang pertama. Di sini hasilnya adalah overflow karena melebihi dari maksimal integernya. Kemudian kita coba contoh input yang kedua. Di sini soal 1 itu dia memanggil dari fungsi yang soal pertama, dan yang kedua itu adalah bilangan a dan bilangan b nya.
dan hasilnya sesuai dengan yang diminta. Kemudian di soal yang kedua, yaitu perbedaan presisi float dan double. Di sini sama seperti tadi, as if soal equals to soal 2 itu untuk memanggil fungsi dari soal yang kedua ini. Di sini ada sama seperti yang tadi, ini adalah bentuk variabelnya. Kemudian di bawahnya ada float sum sama dengan float x tambah float y. Operasi double-nya double sum x tambah y. Dan di bawahnya ada double div met f double float sum dikurang double sum. Kemudian jika perbedaan itu 0,0 maka div-nya itu met out float sum. Kemudian ini adalah hasil untuk outputnya. Maksudnya ini itu untuk menunjukkan kesalahan presisi numerik pada float. Kemudian langkahnya itu input dibaca dengan double, dijumlahkan sebagai float double, selisih absolut dihitung. Kita akan mencobanya lagi. Coba soal nomor 2 inputnya. Sesuai. Lalu kita coba lagi. Di sini mohon maaf Pak, di sini dia tidak sesuai dengan hasil yang diminta karena akses kami juga membilang kemarin kalau output yang ada pada soal itu salah. Kemudian lanjut pada soal yang nomor 3. Di sini saya akan menjelaskannya. Soal nomor 3 sama seperti tadi juga. Di sini ada soal equals soal 3 untuk memanggilnya penggunaan integer n dengan sc.indexIn, kemudian integer a nya itu n, integer b nya itu a sama dengan a tambah 1. Kemudian ini adalah hasilnya, outputnya n akan dikeluarkan nanti. Maksudnya itu ini untuk menunjukkan perbedaan antara membandingkan referensi dan equals itu membandingkan nilai. Di sini kita akan mencobanya juga. Hasilnya sesuai, coba lagi. Hasilnya sesuai juga dengan yang diminta. Kemudian kita lanjut yang ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 sama seperti tadi, else if soal equals dot soal 4, kemudian di bawahnya string s sc.next, kemudian string a sama dengan s, string b sama dengan new string x. A tambah A sama dengan A sama dengan A tambah X, dan di bawahnya adalah output yang diminta. Oke. Di sini kita akan mencobain lagi Pak. Sebentar Pak, di maksudnya tadi itu ini untuk menunjukkan efek dari new stringnya dan operasi pada string. A dan B itu berbeda referensinya. Kemudian A tambah A sama dengan A tambah X itu untuk membuat objek barunya. Di sini kita akan mencobanya. Perbedaannya soal nomor 3 dan nomor 4 ini, kalau yang nomor 3 tadi dia menggunakan integer Pak. Kalau yang di nomor 4 ini kita menggunakannya itu pakai karakter atau bisa dibilang string.
Hasilnya sama Pak. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini atau soal yang terakhir, di sini ada string integer str sama dengan sc.next, kemudian string double str sama dengan sc.next, kemudian string boolean str.next dan sc.next. Sini adalah integer i sama dengan integer first integer, di dalam parameternya ada integer str. Kemudian ada double d sama dengan double first double, di dalam parameter double str. Kemudian di bawahnya ada boolean b, boolean dot parse boolean bool str. Kemudian double result integer ditambah d nya itu persen. Kemudian jika tidak sama dengan b, maka hasilnya itu dikali dengan min 1. Kemudian di bawahnya adalah hasil dari printnya dengan ada 2 angka di belakang koma. Maksudnya ini itu untuk mengonversi input string menjadi integer, double, dan boolean. Di sini kita akan mencobanya. Oke. Di sini sudah sesuai dengan hasil yang diminta, yaitu min 25,00. Kenapa dia ada 2,00? Karena tadi di sini ada ditulis bahwa persen T2F persen N itu adalah hasil 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini ada gunakan, di sini adalah halo AI, saya ingin kamu bla bla bla. Di sini ini adalah program yang saya gunakan untuk membantu saya mengerjakan soal berikut. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.